Pria ini memohon di tengah gurun karena setelah sekian lama menikah ia tak kunjung diberikan seorang anak. Sampai ketika ayah ini bertemu dengan sosok malaikat berbaju biru datang kepadanya menyampaikan pesan. Ini adalah kisah seorang wanita bernama Maria yang lahir karena sebelumnya kedua orang tuanya tak kunjung mendapatkan anak. Sampai ketika ayahnya bertemu dengan sosok malaikat berbaju biru datang kepadanya menyampaikan pesan. Benar saja ketika suaminya itu pulang, ternyata tahu-tahu istrinya sudah hamil dan mereka benar-benar gembira karenanya. Dulunya Yerusalem dipimpin oleh seorang raja bernama Herodes yang tidak meyakini adanya Tuhan dan menganggap dirinya lah Tuhan itu. Namun rakyat Yerusalem yang mayoritas beragama menentang kepemimpinan Herodes karena dirinya bukan seorang yang beragama. Herodes yang kejam tentu saja akan membinasakan siapapun yang menentang pemerintahannya, termasuk istrinya sendiri yang memiliki saudara laki-laki yang menentang pemerintahan suaminya karena tidak percaya Tuhan. Ibu Maria akhirnya melahirkan Maria yang kelahirannya dianggap sebagai juru selamat, dan bertahun-tahun lewat kini Maria sudah tumbuh remaja. Kelahiran seorang juru selamat sudah sampai ke telinga Raja Herodes yang tidak mempercayainya. Siang itu tiba-tiba malaikat berbaju biru datang lagi menemui Ibu Maria memberikan sebuah pesan. Ayah Maria kemudian mengajak Maria berbicara dan menjelaskan bahwa kelahiran Maria adalah sebuah mukjizat. Maka dari itu Maria akan mendedikasikan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Kelahiran Maria dianggap sebagai bejana yang dijanjikan Tuhan, dan imam besar menyambut kedatangannya yang diharapkan membawa perubahan dalam masyarakat. Maria kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi anak baik dan suka berbagi kepada orang-orang yang kelaparan di kotanya. Sampai hari itu kota mereka kedatangan Raja Herodes ke kastil tempat Maria bersama rekan-rekannya mengabdi sebagai hamba Tuhan. Imam besar keberatan dengan lambang burung yang ditempel di kastil ini karena ini adalah rumah Tuhan. Raja Herodes yang tidak suka kemudian menancapkan sebuah mahkota ke atas kepala sang imam besar. Mahkota itu semakin ditancapkan sampai membuat kepala sang imam besar berdarah dan melukai matanya. Raja Herodes menentang ajaran imam besar dan menganggap semua orang harus tunduk kepadanya karena dirinya sudah sama seperti Tuhan. Tiba-tiba ketika Raja Herodes menatap Maria, ia merasakan sesuatu yang aneh sampai membuatnya kemudian diam dan seperti ketakutan. Wanita ini sedang berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk. Ketika itu tiba-tiba seorang berjubah hitam datang memunculkan cahaya di depannya. Setelah malam itu tiba-tiba saja wanita bernama Maria ini mengandung seorang anak. Sebelum keajaiban ini, Maria yang sedang mencuci baju di sungai bertemu dengan seorang pria bernama Yusuf. Yusuf sebelumnya hendak berburu sampai tiba-tiba ada sosok berjubah biru melarangnya dan menyuruhnya ke arah Maria yang sedang mencuci baju di sungai. Pria itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan mencoba mendekati Maria dengan membantu mengambil selendangnya yang tenggelam. Ketika Yusuf menanyakan namanya, Maria hanya menjawab dia adalah anak dari Yoakim yang tinggal di Nazaret. Tidak diduga ternyata Yusuf menemui ayah Maria untuk melamarnya. Tentu saja ayah Maria menolaknya karena Maria tidak boleh menikah. Sampai ketika Yusuf bercerita ia ditakdirkan menikahi Maria karena sebelumnya bertemu dengan pria berjubah biru. Langsung saja setelah itu ibu Maria menemuinya dan mereka pun menikah di hadapan imam besar tempat Maria mengabdikan dirinya. Malam itulah Maria berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk atas jalan hidupnya. Seorang pria berjubah datang memberinya kabar bahwa ia akan melahirkan seorang putra dan akan menjadi raja seperti Raja Daud sebelumnya. Esok paginya Maria benar-benar merasakan sesuatu di dalam perutnya. Ia memberitahukan kepada ibu asuhnya dan tentu saja ia mempercayai Maria. Namun ada yang menguping pembicaraan mereka. Alhasil karena memang hamil tanpa berhubungan adalah sesuatu yang mustahil, imam besar akhirnya memutuskan memecat Maria dari rumah Tuhan karena dianggap aib. Maria pulang menangis di pelukan ibunya karena tidak ada yang percaya dengan ceritanya. Demi melindungi Maria, ia menyuruh anaknya untuk pergi ke rumah bibinya bersama Elisabeth dan bersembunyi di sana. Bibi Elisabeth ternyata menyambut Maria dengan baik dan tahu bahwa anak laki-laki yang dikandung Maria akan membuat suatu perubahan besar di dunia ini. Ayah Maria juga mendengar kabar tersebut dan sempat tidak percaya Maria hamil tanpa berhubungan dengan siapapun. Tapi pada akhirnya ia berpihak kepada Maria. Kemudian Yusuf tunangan Maria datang ke rumahnya dan ingin meminta penjelasan tentang kabar Maria yang hamil. Namun ayah Maria mencoba melindungi anaknya. Maria akan kabur dari kotanya karena jika tidak orang-orang akan merejamnya karena dianggap hamil di luar nikah. Benar saja orang-orang mengejar Maria dan akan menghukumnya karena dianggap melakukan tindakan berdosa. Yusuf ada di sana dan sempat dihasut oleh Lucifer untuk tidak mempercayai Maria. Tapi pada akhirnya Yusuf kemudian mengambil senjata untuk menjauhi mereka semua dari tunangannya dan melindungi Maria. Ia juga membawa Maria kabur dari sana. Yusuf berjanji akan mencintai putra yang dikandung Maria. Esoknya kemudian Maria bersama Yusuf dinikahkan secara sah. Betapa bahagianya mereka saat semua merayakan pernikahan keduanya.
Ketika pulang ke rumah, mereka menemukan semua ternak milik keluarga Maria dihabiskan oleh orang-orang Zelot yang mencari keberadaan Maria. Di ibu kota terlihat para bangsa yang beragama menolak keras kepemimpinan Raja Yerusalem bernama Herodes, karena ia adalah orang yang tak percaya Tuhan. Salah satu anak buah Herodes ada di sana, dan salah satu penduduk memberikan informasi kepada anak buahnya itu yang mencari keberadaan Maria dan keluarganya. Namun ternyata Maria bersama keluarganya sudah pergi dari sana mencari perlindungan. Dan ketika anak buah Raja Herodes di sana, rumah itu sudah kosong dan hanya ada mantan pembantu keluarga Maria yang hanya berkata bahwa Maria sedang mengandung anak laki-laki yang nantinya akan membawa perubahan. Perjuangan Maria melahirkan sang anak yang merupakan seorang juru selamat sangatlah sulit. Maria bersama Yusuf harus menjalani pelarian yang sangat panjang karena para pengikut Raja Herodes terus memburu mereka. Raja Herodes yang sangat kejam dan merasa dirinya adalah Tuhan sangat tidak menyukai kelahiran seorang anak yang dianggap sebagai Mesias, sehingga Herodes mengirim utusannya untuk mengikuti Maria dan keluarganya, sehingga malam ini Maria pun harus kehilangan ayahnya. Yusuf sempat melawan para anak buah Herodes, namun ternyata ayah Maria benar-benar tak bisa tertolong. Kehilangan ayahnya membuat Maria sangat terpukul, namun ia tidak bisa terus berlarut-larut karena para prajurit Herodes akan terus melakukan pengejaran, sehingga Yusuf pun meminta ibu Maria untuk pulang ke tempat asalnya, dan Yusuf bersama Maria akan ke Bethlehem, sebuah desa kecil yang sangatlah padat penduduknya. Sesampainya di Bethlehem, Yusuf mencoba mencari pertolongan dan menitipkan Maria kepada seorang wanita yang sedang duduk sendirian di sana. Yusuf menggedor satu persatu penginapan di sini, namun tidak ada satupun yang mau memberikan kamar. Semua orang mengatakan kamarnya sudah penuh dan tidak ada lagi ruang untuk siapapun. Yusuf sempat kebingungan mengapa semua orang tidak ada yang mau memberikan bantuan. Maria sudah sangat merasa sakit di perutnya. Untunglah ada seorang wanita yang mau memberikannya minuman untuk membuatnya merasa tenang. Namun ternyata wanita yang menolong Maria ini adalah iblis yang menyamar dan menggoda Maria untuk menyerahkan bayinya yang merupakan seorang Mesias. Maria sempat dibawa oleh iblis yang menyamar ini. Untunglah Yusuf masih sempat melihat keberadaan Maria dan langsung menghentikan iblis yang membawa istrinya. Namun ternyata semua yang terjadi tadi hanyalah ketakutan Maria saja di dalam mimpi. Tidak ada iblis yang membawanya pergi karena saat ini mereka sudah berada di atas bukit Bethlehem. Maria terpaksa harus melahirkan di tempat seperti ini karena Yusuf tidak bisa menemukan bantuan. Dengan penuh perjuangan Maria melahirkan sang Mesias. Setelah sang juru selamat lahir, bintang yang begitu terang menyinarinya. Semua orang yang beragama pun tahu kalau ini adalah malam yang sangat besar, sehingga berita kelahiran sang Mesias sudah sampai ke telinga Raja Herodes yang sangat tidak suka akan hal ini. Apalagi sudah banyak para pengikut yang kini sudah mulai mengunjungi Maria dan berdoa untuk keselamatan Maria dan anaknya. Kelahiran Mesias membuat Raja Herodes sangatlah marah, dan ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengambil semua bayi laki-laki di kawasan Bethlehem ke kerajaannya. Tanpa ampun semua prajurit Herodes langsung menyerbu desa kecil di pinggiran bukit ini dan mengambil semua bayi laki-laki yang ada di sana. Berita penyerbuan sudah sampai kepada keluarga Maria dan cepat-cepat Maria dan Yusuf langsung pergi sejauh mungkin. Yusuf pergi ke salah satu rumah kerabatnya karena memang mereka sudah sangat butuh makanan dan tempat berlindung. Namun begitu cepat pasukan Herodes menemukan tempat persembunyian Yusuf dan Maria. Rumah kecil ini langsung dibakar dan para prajurit Herodes memaksa kerabat Yusuf untuk mengatakan di mana Maria. Tentu saja mereka tetap melindungi Maria dan tidak mengatakan apapun, sampai prajurit Herodes ini benar-benar murka dan akhirnya Yusuf pun keluar dari persembunyiannya. Ia pun melawan dan Maria mencoba mencari jalan keluar. Kerabat Yusuf bangkit dan akan melawan semua prajurit sehingga Yusuf dan Maria bisa melarikan diri dari tempat ini. Setelah sang bayi diselamatkan, Maria pun langsung loncat dari atas atap. Yusuf benar-benar melindungi Maria dengan seluruh jiwa dan raganya. Sementara itu di kerajaan, Herodes sudah mengumpulkan ratusan bayi laki-laki dan ia sangat murka karena prajuritnya tidak menemukan sang Mesias. Herodes pun semakin gila saat semua orang tak lagi taat kepadanya dan pergi meninggalkannya begitu saja. Tidak ada lagi yang menganggapnya raja, bahkan prajuritnya pun kini tak lagi memburu Maria dan anaknya, sehingga Maria dan sang Mesias bisa pulang ke tempat asalnya dan mereka semua diberkati.